Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina Aulia Eko Saputri dengan NIM G00236162. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi 2.2 kardiorespirasi. Saya akan berbagi layar terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada struktur faring. Nah, faring sendiri itu adalah merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12 sampai 14 cm, dan itu menghubungkan dari kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Nah, faring itu dia itu terbagi jadi 3 regio atau pars. Yang pertama ada nasofaring, yang kedua ada orofaring, yang ketiga adalah laringofaring. Nasofaring. Nah, nasofaring itu dia itu terletak di posterior cavum nasi. Nah, keduanya dihubungkan oleh choanae. Nah, di nasofaring itu letak skeletopisnya, yaitu ada VC1 sampai VC2. Nah, fungsi nasofaring itu sebagai respirasi. Nah, di nasofaring dia itu ada choanae, ada opte, ada tonsilla faringea, ada adenoid, ada torus tubarius, ada torus levatorius, ada recessus pharyngeus. Belum. Selanjutnya, sehabis nasofaring ada orofaring. Nah, kalau orofaring sendiri, dia itu merupakan bagian faring yang terletak di belakang cavum oris. Nah, keduanya dipisahkan oleh isthmus faucium. Nah, di orofaring ini letak skletopis itu ada di VC2 sampai VC3. Nah, kalau orofaring itu fungsinya untuk proses pencernaan. Orofaring itu dia itu untuk isthmus faucium, untuk arcus palatoglossus, untuk arcus palato ada arcus palatopharyngeus, ada fossa tonsillaris, sama ada tonsa palatina. Setelah orofaring, dia ada laringofaring. Nah, laringofaring dia itu skeletopisnya ada VC3 sampai VC5. Nah, dia itu di laringofaring itu ada fossa piriformis sama adductus larynx. Fossa piriformis itu dia terletak di kanan dan kiri dari laringofaring, yaitu berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Sedangkan benda tumpul itu nanti akan tertampung di valicula epiglotika pada orofaring. Nah, kalau adductus larynx itu merupakan pintu masuk yang menuju laring. Nah, dia itu terletak pada dinding anterior laringofaring. Nah, udah selesai. Selanjutnya ada struktur eksterna dari jantung. Struktur eksterna dari jantung itu ada gambaran letak-letaknya. Ada vena cava superior, ada arcus aorta, ada auriculus sinistra, truncus pulmonalis, ada apex cordis, sulcus interventricularis, ada ventriculus dexter, atrium dextrum, conus arteriosus, auriculus dextra. Nah, struktur eksterna jantung dia itu eh, satu core ini yaitu dapat diinfeksi jika adanya apex dan basis dan 3 fasi. Itu ada fascia sternocostalis, fascia diaphragmatica, dan fascia pulmonalis. Nanti basisnya itu akan mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya akan mengarah ke bahu yang kiri. Panggul yang kiri maksudnya. Nah, basis cordis itu terdiri dari atrium dextrum, yaitu menghadap ke belakang, ke arah craniolateral dextra. Kalau apex cordis yaitu mengarah ke arah ventrocaudal yang sinistra. Selanjutnya ada skeleton cordis. Nah, skeleton cordis ini dia tuh berperan untuk sebagai insulator agar potensial aksi yang terjadi pada atrium dan ventricle itu secara terpisah sehingga kontraksi ventricle dan atrium itu bisa terjadi secara berurutan. Nah, fungsinya kan sebagai tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka core, tempat pelekatan kuspis atau katup jantung, dan sebagai isolator impuls antara atrium dan ventricle. Nah, skeleton cordis itu dia tuh terdiri dari annulus fibrosus, trigonum fibrosum, sama pars membranacea, septum interventricular, interarterial, sama atrioventricular. Nah, skeleton cordis ini kan tadi ada annulus fibrosus sama yang trigonum fibrosum. Kalau annulus fibrosus, yaitu ada 4 cincin fibrosa. Nah, dia tuh mengelilingi ostium anterioventricular. Ada annulus atrioventricular dexter, annulus atrioventricular sinister, ada annulus valva aorta, ada annulus valva turniquet pulmonalis. Nah, kalau di trigonum fibrosum, ini trigonum fibrosum, kalau ini yang annulus fibrosum sinister dexter.
Anulus fibrosum itu dia daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus. Nah, di trigonum fibrosum itu juga ada yang dexter sama yang sinister. Selanjutnya ada struktur interna dari jantung atau ya atrium dexter. Nah, atrium dexter itu dia tuh terdiri dari satu ruang utama yang halus namanya sinus venorum cavarum dan satu ruang yang kecil kasar namanya musculus pectenti pada bagian superior. Pada bagian superior yang disebut auricula dextra. Nah, bagian halus. Nah, bagian halus dan kasar itu dipisahkan oleh crista terminalis. Kalau crista terminalis itu bagian yang memisahkan bagian dalam, ada yang sulcus terminalis itu yang bagian luar. Nah, di atrium dexter itu juga ada fossa ovalis. Nah, dia itu obliterasi foramen oval yang berada di septum interatrial. Ada ostium ave dexter, yaitu menghubungkan dengan ventricus dexter. Ada ostium sinus coronarius valvula tabesi sama ostium vena cava inferior, itu ada di valvula eustachi. Selanjutnya ada atrium sinister. Kalau atrium sinister, dia itu terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinister. Nah, di atrium sinister juga ada ostium ave sinistrum, yaitu menghubungkan dengan ventriculus yang sinister. Ada fossa ovalis dan valvula foraminis oval. Nah, di atrium sinister itu dia dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu vena pulmonalis sinistra superior, dan satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Selanjutnya ada yang ventriculus dexter. Ventriculus dexter itu dia tuh terdiri dari satu ruangan dengan permukaan yang kasar dan dia tuh tersusun atas gerigi yang menonjol yang disebut geriginya tuh trabecula carnai. Nah, trabecula carnai itu ada 3 jenis, ada musculus papillaris, trabecula septomarginalis, sama rigi. Musculus papillaris dia tuh nanti akan melekat ke ventricle melalui basisnya, sedangkan di bagian puncaknya dihubungkan melalui chorda tendinae atau chorda tendinae itu bisa disebut sebagai tali-tali fibrosa. Terus ada trabecula septomarginalis. Trabecula septomarginalis dia tuh menyilang rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior. Hanya terdapat di ventrikel kanan. Terus ada rigi-rigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam. Terus ada ostium trunci pulmonalis, dia tuh nanti akan menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Hanya ada ventriculus sinister. Ventriculus sinister dia itu bagian ventriculus sinister tuh ada yang mendekati aorta, namanya nanti disebut vestibulum aorta. Nah, miokardium ventrikel kiri itu lebih tebal dibandingkan yang miokardium yang uh, kanan karena ventrikel kiri kan fungsinya untuk memompa darah menuju ke sistem sirkulasi atau ke seluruh tubuh. Jadi miokardiumnya dia lebih tebal. Dia itu juga membentuk apex cordis. Terus di ventriculus sinister itu juga ada ostium aorta, dia itu menghubungkan dengan aorta dan musculus papillaris. Dia itu nanti ada chorda tendinae. Selanjutnya ada katup jantung. Nah, katup jantung itu kan ada 4. Ada 2 katup yang atrioventricularis. Dia itu ada valva tricuspidalis sama valva mitralis. Dan ada 2 katup yang semilunaris. Ada yang valva pulmonalis sama valva aorticus. Terus di katup itu ada sistol sama diastol. Kalau yang sistol dia tuh ketika ventrikelnya tuh berkontraksi untuk memompa darah keluar dari jantung. Nah, katup semilunar itu akan terbuka. Kalau katup atrioventricularis dia itu akan menutup. Berbalik lagi dengan diastol itu ketika ventrikel relaksasi dan terisi darah dari atrium. Katup semilunar yang tertutup dan katup atrioventricularisnya dia terbuka. Selanjutnya ada diafragma. Nah, pengertian dari diafragma sendiri, jadi diafragma itu yaitu pembatas antara ini gambar antara kafum torak sama kafum yang abdomen. Kavitas torakis sama kavitas abdominis. Nah, di diafragma itu dia ada 2 bagian, ada pars muscularis sama centrum tendineum. Nah, pars muscularisnya dia itu ada 3, ada pars ternalis, pars costalis, sama pars lumbaris. Lumbaris ini. Kalau pars ternalis dia itu nanti ada bangunan yang disebut trigonum sterocostalare. Dia itu nanti akan dilewati oleh AV epigastrica superior. Nah, dia itu juga tempat lemah, tempat hernia diafragmatika. Kalau
Pars costalis dia tuh yang berbentuknya seperti kubah. Kalau pars lumbalis dia tuh ada dua, ada arcus lumbosacralis medialis sama lumbosacralis lateralis. Yang lumbosacralis medialis dia tuh penebalan dari musculus vas major, yang lumbosacralis lateralis dia tuh penebalan dari musculus quadratus lumborum. Terus, setelah pars muscular ada centrum tendineum. Kalau centrum tendineum dia tuh ada hiatus aorticus, ada hiatus esophagus, ada foramen vena cava morgagni, sama trigonum sternocostallare. Hiatus aorticus dia tuh setinggi VTH 12. Nanti dia akan dilalui oleh aorta, ductus aorticus, vena azygos, dan vena hemiazygos. Kalau hiatus yang esophagus dia tuh nanti dia setinggi VTH 10. Dia itu dilalui oleh esophagus, nervus vagi, sama ramus esofageal, ada arteri gastrika sinistra. Terus ada foramen vena cava morgagni dan setinggi VTH 8. Nanti dia dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenigus dexter, sama vasa lymphatica. Kalau ada trigonum sternocostallare tadi, nanti dia akan dilalui oleh AV gastrika superior dan dilalui oleh vasa lymphatica. Kalau neovaskularisasi diafragma, neovaskularisasi itu dia ada arterio phrenica inferior, phrenica superior, ada pericardio phrenica, ada musculophrenica. Nah, inervasinya ada nervus phrenicus. Selanjutnya ada mediastinum. Nah, mediastinum itu apa sih? Jadi dia itu ruang dalam kavitas torakis yang dia itu di antara kedua kavitas pleuralis. Dia itu sebuah bidang transversus yang membentang dari anus sternalis sampai ke diskus intervertebralis antara VTH 4 dan 5. Nah, dia itu membagi mediastinum jadi dua, superior sama yang inferior. Kalau yang superior itu membentang dari apertura ini superior. Kalau membentang dari apertura superior thorax sampai ke transversus thoracis plane. Nanti isinya tuh ada thymus, trachea, esophagus, nervus vagus, dan masih banyak lagi, ada vena cava inferior juga. Terus kalau yang inferior dan dibagi jadi tiga, ada mediastinum inferior anterior, ini yang biru atas. Nah, letaknya tuh di anterior pericardium atau di posterior sternum. Nah, isinya tuh ada thymus, nodi limfatiki, lemak, jaringan ikat rongga. Kalau mediastinum inferior media, itu ada di sini, biru yang bawah, itu letaknya di antara cavitas pleura dextra et sinistra. Isinya tuh ada cor pericardium, nervus phrenikus, pangkal aorta, valva pulmonalis, vena cava, vena cava, nah, bronchi primarii. Terus yang terakhir tuh dari mediastinum inferior tuh ada mediastinum inferior yang posterior tuh di sini, yang hijau. Yaitu letaknya di posterior pericardium di antara pleura mediastinalis. Nah, isinya esophagus, aorta thoracica, ada vena azygos, vena hemiazygos, ada ductus thoracicus, nervus vagus, truncus lymphaticus, dan nervus planicus. Selesai. Baik, sekian terima kasih. Jika ada salah, mohon maaf. Eh, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.